Beberapa hari yang lalu itu ada yang sowan ke kita dari Pondok Peta, Tulung Agung. Salah satu dari Duriyah Kiai Abdul Jalil cerita kepada kita, maka di Pondok Peta itu di Tulung Agung, alhamdulillah habaib gak begitu berani, karena memang al-maghfirlah Kiai Abdul Jalil ini pernah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Bagaimana wasiatnya? Dan Kiai Abdul Jalil ini salah satu sesepuh ulama NU yang mendorong Gus Dur menjadi presiden. Di Pondok Peta itu, Pondok Tua, disampaikan kepada anak turunnya, nanti kalau saya sudah tidak ada, jangan terlalu dekat dengan Habib. Kalau hormat monggo, tapi jangan berlebihan, karena kamu tidak tahu grand desainnya para habaib. Ulama sepuh saja ngomong kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Mar27. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih setia, yang selalu mendukung channel ini, baik itu yang like maupun yang komentar. Juga mohon maaf jika kami tidak bisa membalas komentar-komentar sahabat-sahabat semuanya satu persatu. Sebelum masuk ke tema, saya mau menanggapi yakni komentar-komentar yang mengatakan tidak takut kualat, tidak takut azab, yang dibahas kok Habib-Habib terus. Ini saya jawab ya enggak lah ya. Lewang mereka itu merebut kerajaan kita ya. Jadi Belanda itu merebut Kesultanan Banten yang ada di Sunda Kelapa. Dulu itu luasnya Sunda Kelapa itu wilayahnya meliputi yakni Banten, Jakarta, dan Bogor. Kemudian datanglah pemerintah Belanda dan merebut paksa, yang kemudian menjadi pemerintah yang katanya Mufti Batavia Utsman bin Yahya ini yang disebut pemerintah yang sah. Maka ketika orang-orang masyarakat Banten, kaum petani, para ulama, para ahli torekoh ingin melawan merebut kembali Nusantara yang dikuasai Belanda pada waktu itu, Mufti Belanda ini mengeluarkan maklumat bahwa siapa saja yang melawan Belanda itu gurur, pemberontak, karena melawan pemerintah yang sah. Ini kata Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya. Logikanya, Nusantara ini milik siapa? Milik kita apa Belanda? Itu tanggapan saya ya dari para yang yang komentar, tidak takut kualat, tidak takut kena azab, yang dibahas kok Habib-Habib melulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tema. Kita simak video berikut ini. Nah, ini kalau saya buka banyak ini manuskrip sudah kita kantongi. Bahkan sampai mengatakan dia laporan kepada pemerintah Belanda, li'anna masyayikhal tariqah fahiya laisat bisawab, kata dia. Guru-guru tariqah ini yang mempelopori untuk melawan Belanda, dari mulai Syekh Abdul Karim Banten sampai ke murid-muridnya, itu sesat semua. Gak ada benarnya, bahkan minal hasidin, orang yang iri dengki terhadap pemerintahan Belanda. Itu nyata. Ini saya tunjukin dulu, takutnya dikira-kira. Karena udah saya baca, saya tunjukin dulu manuskripnya. Nah ini nih ya, kelihatan Pak ya? Bentar. Ini ditulis tanggal 30 Agustus tahun 1886, pasnya 2 tahun sebelum terjadinya geger Cilegon. Ini ada tanda tangannya Mufti Batavia. Nah, yang ingin saya sampaikan dari beberapa kejadian, bahkan kemarin kita juga membahas tentang silsilah Thariqah Sadziliyah Alawiyah di panduannya Habib Lutfi yang Pekalongan. Di situ kan ada silsilah guru yang mana Habib Lutfi itu mengambil Syadziliyah. Dan kalau dulunya mungkin gak ada Alawiyahnya, karena yang saya tahu itu kalau Abu Hasan Asyadzili ya Syadziliyah saja, tidak menggunakan Syadziliyah Alawiyah. Tapi kalau di dalam bukunya Habib Lutfi, kita ada di sini bukunya, itu menggunakan Thariqah Qadiriyah, Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Nah terus kemudian Habib Lutfi ini mengambil sanadnya dari Kiai As-Sayyid Al-Habib Abdul Malik. Di situ Abdul Maliknya dibin Yahyakan. Padahal kita tahu Kiai Haji Abdul Malik ini bukan bin Yahya, bukan Habib, dia orang Purwokerto, Raden.
Terus ke atasnya lagi bahwa Kiai Haji Abdul Malik ini mengambil sanad Syadziliyah ini dari Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtarom. Dia orang Purbalingga lahirnya. Terkenalnya beliau di Mekah karena tinggal di Mekah. Itu juga dihabibkan. Nah, makanya kenapa kita ungkap hal ini? Karena kalau masalah silsilah, mata rantai ini akan bahaya. Ya mungkin sekarang nggak begitu bahaya. Nanti anak-anak cucu kita yang nggak tahu apa-apa. Jadi memang 3 sanad itu diklaim sebagai marganya, itu yang bahaya. Padahal yang membawa thariqah Syadziliyah itu ulama Nusantara, bukan dari klaim Ba'alawi. Kita dengan resiko yang sangat luar biasa di media sosial ini, yang macam-macam sok tahu macam-macam dan sebagainya, yang nyerangkan begitu. Tapi demi kebenaran. Karena kalau kami prinsipnya yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufron, kita ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sampai dini hari dari mereka gak ada yang cuap-cuap tuh, gak ada yang berani tuh. Untuk melawan tesis Kiai Imad aja gak berani kok. Apalagi manuskrip-manuskrip yang sudah ada. Makanya kemarin Pak Mujib sudah menyampaikan, untuk Muhyiddin minggir dulu. Ini urusannya unik sama Ba'alawi. Ya betul, karena percuma kalau kita perang dengan saudara, akhirnya yang tepuk tangan adalah mereka. Silahkan mencintai. Kalau bangga monggo, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai menjadi asobiyah, fanatik buta. Bagaimana cara mengukurnya fanatik buta itu? Maka disampaikan, pernah salah satu sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, fanatik buta itu bagaimana? Apakah kita fanatik membanggakan suatu suku, membanggakan negara, keluarga, termasuk fanatik buta apa tidak? Kata Nabi, dasar pondasinya dia dikatakan fanatik buta itu ketika seseorang yang kau banggakan sudah tahu salah, masih dibenarkan. Sebelum kita lanjut videonya, izinkan saya undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut videonya. Beberapa hari yang lalu itu ada yang sowan ke kita dari Pondok Peta, Tulung Agung. Salah satu dari Duriyah Kiai Abdul Jalil cerita kepada kita. Maka di Pondok Peta itu di Tulung Agung, alhamdulillah habaib gak begitu berani. Karena memang al-maghfirlah, Kiai Abdul Jalil ini pernah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Bagaimana wasiatnya? Dan Kiai Abdul Jalil ini salah satu sesepuh ulama NU yang mendorong Gus Dur menjadi presiden. Di Pondok Peta itu, Pondok Tua, disampaikan kepada anak turunnya, nanti kalau saya sudah tidak ada, jangan terlalu dekat dengan Habib. Kalau hormat monggo, tapi jangan berlebihan. Karena kamu tidak tahu grand desainnya para habaib. Ulama sepuh saja ngomong kayak gitu. Maka jangan salahkan, ini saya ulang-ulang, Kiai Haji Sahal Mahfud ketika Habib Lutfi mau menjadi Rois Am, mau terpilih jadi ketua Jatman, sampai dicegah oleh Kiai Haji Sahal Mahfud, bahkan sampai berani mengeluarkan uang 2M tuh supaya tidak memimpin, karena tahu ini yang terjadi. Sampai sekarang nggak ada klarifikasi tuh, padahal banyak ulama-ulama yang sudah menggugat.